Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Novianti dengan NIM 21210069. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah retorika dengan dosen pengampu Bapak Pia Nugraha MKD. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial menjadi seorang moderator. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu cari informasi mengenai narasumber. Cari informasi mengenai narasumber sebanyak-banyaknya, bisa lewat internet ataupun kepada panitia. Pastikan kalian mengenal secara jelas narasumber yang akan kalian pandu, lalu jangan sampai lupa tentang narasumber tersebut, apalagi sampai lupa di tengah-tengah diskusi berlangsung. Lalu yang kedua yaitu pelajari materi yang akan disampaikan oleh narasumber. Kita tidak perlu paham secara utuh materi yang disampaikan oleh narasumber, tetapi setidaknya kita harus mengetahui poin-poin yang disampaikan oleh narasumber agar kita tidak blank saat acara berlangsung. Karena di akhir acara, moderator itu harus menyimpulkan kesimpulan materi yang disampaikan oleh moderator. Maka penting harus diperhatikan bahwa seorang moderator itu harus mempelajari informasi atau materi yang disampaikan oleh narasumber. Lalu yang ketiga yaitu berkoordinasi dengan panitia. Kamu harus memastikan jadwal dan waktu yang diberikan panitia agar kamu bisa mempersiapkan diri untuk mengatur berapa lama waktu narasumber berbicara, berapa lama sesi tanya jawab, atau juga berapa lama kamu harus berkomunikasi atau basa-basi di atas panggung untuk mengulur waktu. Lalu yang keempat yaitu mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan. Ini sangat penting, yaitu kalian harus mempersiapkan pulpen, kertas, serta mencatat pertanyaan atau poin-poin penting yang disampaikan oleh pembicara. Poin tersebut nantinya harus dibacakan sebagai kesimpulan dari atau ketika acara berjalan di akhir acara atau acara akan ditutup. Lalu yang terakhir atau yang kelima yaitu mempersiapkan teks jika diperlukan. Pada acara-acara formal, terkadang seorang moderator ataupun MC membawa kertas ke atas panggung. Kertas tersebut berisi informasi ataupun teks yang akan mereka bacakan ketika acara sudah dimulai. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai tutorial menjadi Master of Ceremony. Ada beberapa hal juga yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu selalu berlatih berbicara. Dengan latihan berbicara atau membuat kamu akan semakin mahir untuk menjadi seorang MC. Dengan latihan, kamu akan lebih percaya diri saat melakukan public speaking. Melatih intonasi, artikulasi, hingga terkontrol suara yang baik, kamu dapat latihan berbicara di depan cermin atau menggunakan rekaman suara untuk melihat kekurangan atau memperbaikinya. Lalu yang selanjutnya yaitu lakukan persiapan yang matang. Dengan kita melakukan persiapan dengan matang, kita akan lebih percaya diri serta akan melakukan public speaking dengan baik. Nah, cara untuk mempersiapkan tersebut bisa melalui mempersiapkan PPT ataupun alat-alat yang diperlukan. Dengan persiapan yang matang, juga dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau mengurangi kesalahan-kesalahan yang akan dilakukan saat melakukan atau membantu sebuah acara. Lalu yang ketiga yaitu berkomunikasi dengan audiens. Di acara-acara tertentu atau acara-acara sebuah event yang bersangkutan dengan hiburan, seorang MC melakukan komunikasi dengan audiens agar mencairkan suasana dan dapat diinteraksi membuat sebuah acara yang berjalan secara menyenangkan. Berbeda lagi dengan acara yang formal, seorang MC harus menggunakan kata-kata yang formal dan juga dilarang untuk berkomunikasi atau dua arah dengan audiens. Lalu yang selanjutnya yaitu pastikan intonasi jelas. Intonasi suara yang jelas dan variatif adalah kunci dalam menjadi MC yang menarik. Gunakan intonasi yang sesuai dengan situasi, misalnya ketika menyampaikan berita penting atau
humor ringan, jaga agar suara kamu terdengar jelas dan terhindar dari kebiasaan bicara yang monoton. Lalu yang selanjutnya yaitu sering mengikuti seminar. Hal ini perlu dilakukan karena dengan melakukan seminar, kamu akan mengetahui berbagai macam trik dan trik menjadi seorang MC dengan berbagai macam cara menjadi seorang MC tersebut. Kamu dapat belajar dengan cara mengamati setiap MC seperti intonasi suara, bahasa tubuh, hingga bagaimana seorang MC membawakan acara tersebut. Lalu yang selanjutnya yaitu kuasai materi. Perlu diperhatikan untuk menjadi seorang MC harus menguasai materi yang akan dibawakan. Dengan menguasai materi, kamu lebih percaya diri akan memandu sebuah acara. Kamu dapat belajar dengan jelas atau kamu bisa dapat belajar semua jenis acara yang akan dibawakan, topik yang akan dibahas, hingga susunan acara. Lalu yang terakhir yaitu tutorial menjadi good speaker person. Yang pertama yaitu pahami audiens atau lawan bicara. Dalam memulai pembicaraan di depan umum, kita sebagai pembicara harus memahami siapa lawan bicara kita. Hal tersebut harus dipahami supaya kita dapat mempersiapkan materi yang cara penyampaian yang sesuai dan sehingga informasi atau gagasan yang kita sampaikan mudah diterima oleh lawan bicara. Kemudian yang kedua yaitu tulis materi dengan bentuk poin-poin. Setelah kita memahami siapa audiens atau lawan bicara kita harus menentukan materi yang akan disampaikan supaya dapat lebih menguasai materinya. Kamu dapat menulisnya dalam bentuk poin-poin. Selain itu, usahakan untuk menggunakan kata-kata yang mudah dipahami dan dalam menyampaikan materinya, mengingat tidak semua orang mempunyai kapasitas ilmu pengetahuan yang sama. Kemudian yang ketiga yaitu selipkan humor atau pertanyaan yang retoris. Nah, adanya humor dalam sebuah public speaking ternyata bagus untuk memecahkan keheningan suasana sehingga presentasi yang kamu sampaikan tidak terkesan kaku. Bahkan beberapa audiens umumnya lebih menyukai pembicara yang pandai menyampaikan humor lucu. Adanya interaksi dengan audiens yang berupa humor dan pertanyaan retoris dapat menjadikannya lebih percaya diri. Kemudian bangun ketertarikan audiens terhadap materi yang akan kamu sampaikan kepada mereka. Lalu yang selanjutnya yaitu pandangi audiens atau lawan bicara. Dalam memandang audiens akan lebih baik apabila kamu melakukan kontak mata dengan mereka. Apabila kamu terlalu gugup untuk melakukan kontak maka kamu bisa mengakalinya dengan memandang kepala atau dahi para audiens. Lalu yang kelima yaitu berbicara dengan secara perlahan. Tips selanjutnya, dalam public speaking ini berbicara secara perlahan, kamu sebaiknya harus melakukan berbicara secara perlahan ketika gugup. Dan wajar saja ketika kamu gugup, tetapi dalam hal tersebut diusahakan jangan menggunakan nada bicara dengan cepat. Itu akan membuat suara kita semakin tidak jelas di telinga audiens. Nah, kemudian yang keenam yaitu berlatih di depan cermin atau orang lain. Supaya kemampuan public speaking kamu menjadi lancar, kamu dapat melatihnya di depan cermin atau di depan orang lain. Upaya ini dinilai mampu meningkatkan kepercayaan diri dalam kemampuan public speakingmu. Jika kamu belum siap untuk praktik berbicara di depan umum, kamu dapat melatihnya dengan berbicara di depan cermin ataupun teman ataupun kerabat. Anggap saja seolah dalam cermin tersebut terdapat banyak audiens yang siap mendengarkan materimu. Lalu jika kamu merasa belum cukup berbagus di depan cermin, lalu pula praktek latihan di depan orang lain. Kamu dapat mengajak teman atau keluargamu untuk berpura-pura menjadi audiens. Selama latihan tersebut, jangan lupa untuk tetap menjaga kontak mata dengan audiens. Lalu yang ketujuh yaitu selalu berpikir positif. Sebelum memulai public speaking, kamu harus menghilangkan ketakutan atau pikiran negatif yang berlalu lalang dalam otakmu. Bangunlah pemikiran-pemikiran positif
Sebelum memulai public speaking, kamu harus menghilangkan ketakutan dan pikiran negatif yang berlalu lalang dalam otakmu. Bangunlah pemikiran positif dan berpikir bahwa kamu bisa dan kamu mampu untuk melakukannya. Lalu yang terakhir yaitu melakukan doa agar kamu berjalan secara lancar dan dapat sesuai dengan rencana. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Tutup saja dengan doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.